Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandri Maesak. Saya dari Prodi PAI semester 5, NPM 24062120007. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah TIK, yaitu mengenai sejarah hardware, software, dan brainware. Sejarah komputer. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik yang sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyiapkan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Dengan mengaplikasikan kondisi benar sampai salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung atau terputus, Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyek mereka berhenti karena kehilangan sumber pendanaan. Yang pertama ada komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategi yang dimiliki komputer. Yang kedua ada komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengangguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Yang selanjutnya ada komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dan yang terakhir ada komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fisik halaman HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan atau perangkat yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Cara kerja dari hardware ini sangat tergantung pada software karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang kita bisa lihat, yang bisa disentuh, dipegang, dan antara perangkat hardware terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada perangkat masukan atau input device, dan yang kedua perangkat keluaran atau output device, dan yang terakhir yaitu perangkat pengolahan data atau prosesor. Yang selanjutnya sejarah hardware. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi.
Yang pertama, ada generasi pertama 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vakum tab. Dan yang kedua, ada generasi 1959 sampai 65. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Dan yang ketiga, generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat untuk menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Dan yang terakhir, generasi keempat 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat ini merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga yang dibuat dengan gabungan beberapa IC yang dibuat, yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Dan yang terakhir yaitu software atau perangkat lunak. Software komputer adalah kumpulan daripada instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Software komputer ini berangsur-angsur mengalami peningkatan atau perubahan dari tahun ke tahun dalam pengembangannya. Berdasarkan perkembangannya, sejarah perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu ada era pioner. Pada era pioner ini dibentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke latar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputernya adalah menggunakan punch head card, yaitu kartu yang dilubangi. Dan yang kedua ada di era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Dan yang ketiga ada era mikro. Era mikro ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system atau Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada era modern. Pada era modern ini, komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software system seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Mungkin itu sekilas mengenai sejarah software, hardware, dan mainware. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin itu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.